Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 1 kepada rekan-rekan semua. Sebelum kami menyampaikan presentasi terkait dengan topik artikel yang menjadi tanggung jawab dan tugas kami dengan topik On the Natural of Theory, di mana di mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen ini kita semua dibimbing oleh Ibu Prof. Dr. Anis Eliana SE MSI dan Ibu Prof. Dr. Indrawati Usman SE MSc. Selanjutnya saya selaku moderator pada presentasi tugas kelompok 1 ini akan bersama dengan dua rekan saya, di mana dua rekan saya yang dimaksud itu pertama Bapak Rahmat Fuad Armansa, kedua Ibu Intan Diani Binangkit. Dan untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator akan memberikan kesempatan kepada rekan saya, Ibu Intan Diani Binangkit, untuk menyampaikan isi presentasinya. Pada Bu Intan, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Hartoyo atas pembukaannya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan mulai bahasan terkait dengan chapter pertama kita, On the Nature of the Theory. Pertama, kita akan membreakdown terlebih dahulu dari isi dari presentasinya. Yakni adalah yang pertama nanti akan ada kita membahas tentang how theory is embedded in science. Yang kedua adalah assumption of science, theorizing, and testing theory. Kemudian juga yang ketiga adalah teori building. Yang keempat adalah defining a good or strong theory. Yang kelima adalah scientific decision making. Yang keenam adalah conclusion. Baik, yang pertama kita akan masuk ke session terkait dengan how theory is embedded in science. Kita akan bahas dulu definisi dari science. Apa itu science? Science merupakan usaha untuk memperoleh pengetahuan terstruktur tentang fenomena alam melalui observasi terkontrol dan juga interpretasi teoritis, yang dimana teori adalah sebagai inti dari proses ilmiah. Menurut Berelson dan juga Steiner 1964, dalam konteks yang ideal, termasuk dalamnya adalah perilaku organisasi, sains ini ditandai dengan ada beberapa, yakni adalah definisi yang tepat, pengumpulan data yang objektif, temuan yang dapat direplikasi, pendekatan yang sistematis dan juga kumulatif, serta yang terakhir adalah memiliki tujuan untuk memahami dan juga memprediksi fenomena dan dalam konteks terapan dan juga mengontrolnya. Upaya ilmiah itu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua, bertujuan untuk memfasilitasi prediksi. Dan terkadang prediksi yang akurat itu dapat dicapai tanpa pemahaman mendalam tentang fenomena yang mendasarinya, seperti dalam peramalan perusahaan. Dan sebaliknya, pemahaman yang mendalam tentang suatu fenomena mungkin tidak selalu memungkinkan prediksi yang akurat, seperti dalam memprediksi kinerja individu berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan dalam bidang terapan, seperti perilaku organisasi, tujuan pemahaman dan juga prediksi ini itu dikombinasikan dengan tujuan yang ketiga, yakni adalah mempengaruhi dan juga mengelola masa depan untuk mencapai kontrol. Nah, ilmu pengetahuan atau sains ini yang dapat menjelaskan dan juga memprediksi fenomena yang tepat seperti siklus bisnis dan juga dinamika organisasi, itu menawarkan kemungkinan untuk mengintervensi dan juga meningkatkan efektivitas organisasi atau mempertahankan pengangguran pada tingkat yang diinginkan. Dan demikian, applied science yang berhasil mempengaruhi dunia itu sesuai dengan tujuan-tujuan ini untuk mencapai tujuan utamanya dan menunjukkan pentingnya practical application dalam ilmu pengetahuan. Metode ilmiah yang berevolusi, metode ilmiah itu berevolusi dalam tingkat abstraksi yang meningkat, menurut Brown dan juga Giseli. Nah, pada tingkat yang paling dasar, metode ini menggambarkan dan menyimpan pengalaman dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut bisa jadi bersifat matematis, namun
Mmm, hingga saat ini dalam perilaku organisasi, simbol-simbol ini lebih banyak bersifat linguistik, dan setelah diubah menjadi simbol, pengalaman dapat dimanipulasi secara mental dan juga hubungan dapat dibangun. Ada pembahasan terkait dengan deskripsi dan juga explanation. Deskripsi ini menggunakan simbol-simbol untuk mengklasifikasikan, mengurutkan, dan juga menghubungkan berbagai peristiwa. Dan deskripsi ini berada pada tingkat abstraksi yang paling rendah dan juga terkait dengan observasi dan juga pengalaman indrawi. Dan pada intinya, deskripsi ini adalah masalah untuk mengurutkan simbol-simbol agar dapat menggambarkan peristiwa secara memadai. Dan tujuan dari deskripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan kuat atau apa. Yang kedua adalah explanation. Explanation ini bergerak ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan deskripsi, karena mencoba untuk menetapkan makna di balik suatu peristiwa. Dan explanation ini berusaha mengidentifikasi hubungan kausal atau sebab akibat, atau setidaknya hubungan yang terjadi secara bersamaan, sehingga fenomena yang diamati itu masuk akal secara logis. Pada titik maksimalnya, penjelasan atau explanation itu dapat menciptakan teori. Nah, teori ilmiah itu adalah konstruksi logis atau konsep simbolis yang saling terkait di mana fakta-fakta yang diketahui mengenai sebuah fenomena atau domain teoritis dapat disesuaikan. Dan sebuah teori itu adalah sebuah generalisasi yang dapat diterapkan dalam batas-batas tertentu yang menentukan hubungan antar faktor. Dan dengan demikian, teori ini juga adalah upaya untuk memahami pengamatan yang tidak mengandung logika yang melekat dan jelas, menurut Dupin 1976, di mana tujuan dari teori ini adalah untuk menjawab pertanyaan dari how, when, dan juga why. Karena teori sangat penting dalam ilmu pengetahuan, maka sejumlah pengulangan atau replikasi yang berkaitan dengan topik ini itu dapat dimaklumi. Campbell 1990 mendefinisikan teori sebagai kumpulan pernyataan, baik itu secara verbal maupun simbolik, yang mana pernyataan ini mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang penting untuk alasan apa, dan juga menentukan bagaimana variabel-variabel tersebut saling terkait dan mengapa, dan serta mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana variabel-variabel tersebut seharusnya terkait atau tidak. Sedangkan Sutton dan Stahl 1995 memberikan penekanan yang sedikit berbeda, namun hasilnya tuh hampir sama. Bagi mereka, bagi Sutton dan Stahl ini, teori adalah tentang hubungan antar fenomena, sebuah cerita tentang mengapa tindakan, peristiwa, struktur, dan juga pemikiran itu terjadi. Dan hal ini menekankan pada hubungan sebab akibat yang mengidentifikasi apa yang terjadi lebih dulu serta waktu kejadian. Dan hal ini terkait dengan serangkaian argumen yang saling berhubungan secara logis. Hal ini juga dapat memiliki implikasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya dan juga bertentangan dengan akal sehat kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang how theory works. Di sini ditampilkan gambar 1.1 yang memberikan gambaran tentang komponen-komponen sebuah teori. Nah, dalam gambar 1.1 ini menggambarkan komponen-komponen teori dan bagaimana mereka berfungsi dalam konteks ilmu pengetahuan. Dan ini termasuk dalam hubungannya adalah antara di sini ada konstruk dan variabel yang dihubungkan melalui adanya proposisi dan juga hipotesis serta adanya batasan-batasan. Batasan-batasan atau theoretical boundaries yang ditetapkan berdasarkan nilai, ruang, budaya, dan waktu, dan lain-lainnya. Yang juga hal ini, batasan ini menentukan domain di mana teori tersebut dapat berlaku. Istilah dari konstruk, variabel, proposisi, dan hipotesis kita akan bahas di slide berikutnya. Konstruk, apa definisi dari konstruk? Konstruk itu adalah istilah yang meskipun tidak dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat diterapkan atau bahkan didefinisikan berdasarkan hal-hal yang dapat diobservasi. Menurut Kaplan 1964. Konstruk ini adalah didefinisikan sebagai abstraksi yang dibuat untuk memudahkan pemahaman. Sedangkan variabel itu dapat diamati, memiliki banyak nilai, dan juga berasal dari konstruk. Dan pada intinya, variabel adalah operasionalisasi dari konstruk yang dibuat untuk memungkinkan adanya pengujian hipotesis. Berbeda dengan konstruk yang abstrak, variabel sifatnya adalah konkret.
Dan proposisi, apa definisi dari proposisi? Proposisi adalah pernyataan hubungan antar konstruk. Dan hipotesis adalah pernyataan serupa yang melibatkan variabel-variabel. Dan dalam sebuah penelitian, penelitian itu berusaha untuk menyangkal atau mengkonfirmasi hipotesis, bukan untuk menyangkal atau mengkonfirmasi proposisi. Semua teori menempati semua domain, di mana teori tersebut harus terbukti efektif, dan di luar domain itu teorinya tidak efektif. Dan asumsi-asumsi yang mendefinisikan dan juga membatasi domain ini sebagian merupakan produk dari nilai-nilai implisit yang dipegang oleh pembuat teori yang berkaitan dengan konten teori. Nah, nilai-nilai ini biasanya tidak dinyatakan, dan jika demikian mereka tidak dapat diukur. Nah, batasan-batasan spasial membatasi penggunaan teori secara efektif pada unit-unit tertentu, seperti halnya jenis organisasi ataupun jenis orangnya. Dan di antaranya batas-batasan budaya itu juga sangat penting untuk teori, menurut Cheng, Scully, dan juga Chen 2001. Batasan temporal membatasi penggunaan teori yang efektif untuk periode waktu tertentu. Sejauh batas-batas tersebut dinyatakan secara eksplisit, batas-batas spasial dan temporal itu dapat diukur dan demikian dapat dioperasionalisasikan. Nah, secara keseluruhan, faktor-faktor batasan-batasan ini itu memberikan batasan pada kemampuan generalisasi suatu teori. Dan faktor-faktor penentu batas ini tidak hanya berfungsi untuk menentukan domain dari sebuah teori, namun juga semua faktor ini dapat berfungsi untuk menyatakan proposisi dan juga hipotesis. Sebagai contoh, waktu baru-baru ini mendapatkan perhatian yang cukup besar sebagai variabel yang dapat dimasukkan ke dalam hipotesis. Menurut Josh and John 2000 dan juga Misa and James 2001. Perilaku organisasi itu sering dikritik karena menggunakan konstruk teori yang sangat ambigu atau sama sekali tidak jelas apa maksudnya, menurut Sunderland dan juga Tracy 1989. Dan ambiguitas yang sama ini dapat meluas ke definisi batas dan juga pernyataan domain. Dan dengan nada sinis, Asli dan juga Semoto 1992 itu berargumen bahwa ambiguitas ini fungsional bagi seorang ahli teori karena hal ini meningkatkan daya tarik konseptual dari sebuah teori. Nah, proposisi yang saling bertentangan tidak akan terlihat jelas dan domain penerapannya mungkin tampak jauh lebih besar daripada realitas empirisnya. Penciptaan ambiguitas yang disengaja seperti ini itu dapat memperluas konstruksi dan juga gagasan dari sebuah teori ke dalam dunia praktik sampai pada tingkat yang tidak dapat dibenarkan secara empiris. Dan tidak mengherankan jika pandangan-pandangan ini segera mendapat tentangan secara substansial berdasarkan opini dari Bayer 1992. Namun, poin pentingnya adalah bahwa ilmu pengetahuan tidak membenarkan ambiguitas teoritis seperti ini. Dan oleh karena itu, definisi yang tepat diperlukan untuk membuat ilmu pengetahuan untuk menjadi efektif, menurut Locke 2003. Selanjutnya, seksi kedua kita akan bahas tentang assumption of science, theorizing, and testing theory. Ilmu pengetahuan itu bergantung pada asumsi-asumsi dasar tentang dunia, seperti pengelompokan. Yang pertama ini asumsinya adalah tentang pengelompokan fenomena alamiah yang memungkinkan klasifikasi dan juga generalisasi yang bermakna. Nah, asumsi ini penting untuk pengembangan teori dan juga penelitian ilmiah, seperti yang terlihat dalam evolusi bidang manajemen strategis, dari menganggap setiap perusahaan sebagai unik menjadi mengakui generalisasi yang berlaku untuk berbagai kelas organisasi. Asumsi yang kedua, yakni adalah ilmu pengetahuan adalah adanya stabilitas atau keabadian dalam dunia, yang memungkinkan prediksi yang valid. Tanpa tingkat kesamaan tertentu dari waktu ke waktu, prediksi ilmiah menjadi tidak mungkin, dan stabilitas ini memungkinkan untuk prediksi ilmiah seperti dampak struktur organisasi terhadap kinerja organisasi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan itu mengasumsikan bahwa kejadian-kejadian ditentukan dan juga memiliki penyebab yang merupakan inti dari penjelasan dan teori. Asumsi determinisme ini memicu upaya ilmiah untuk mengidentifikasi dan memahami hubungan kausal dalam fenomena yang diamati, yang memungkinkan penyelidikan ilmiah yang bermakna. Asumsi yang terakhir, ilmu pengetahuan memerlukan tingkat kepercayaan terhadap proses manusia dalam memahami, mengingat, dan juga bernalar. Aturan-aturan ini dirancang untuk meningkatkan objektivitas, rasionalitas, dan juga kemampuan replikasi hasil,
serta menekankan pentingnya pengamatan dan juga pencatatan ilmiah yang dapat diandalkan untuk kemajuan suatu pengetahuan. Kemudian terdapat pembahasan tentang aturan inquiry ilmiah yang menetapkan ada 4. Yang pertama-tama adalah jika temuan penelitian ingin direplikasi dan juga generalisasi dari penelitian harus valid, dan konsep harus didefinisikan dengan jelas dalam hal prosedur yang digunakan untuk mengukurnya. Aturan yang kedua, pengamatan ilmiah itu harus dikontrol sehingga hubungan sebab akibat ini dapat dikaitkan dengan benar. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suatu hasil itu benar-benar dihasilkan oleh apa yang diyakini menghasilkannya dan bukan oleh yang lain. Nah, tindakan kontrol semacam ini itu dicapai melalui penggunaan berbagai desain eksperimental atau melalui pengukuran atau penyesuaian statistik. Aturan yang ketiga, karena ilmu pengetahuan tentang sains ini berkaitan dengan generalisasi pada konteks yang jauh melampaui eksperimen yang diberikan, maka sangat penting bagi penelitian untuk menggunakan sampel yang memadai dalam ukurannya dan juga kondisi dalam ketika kita memilih sampel. Kita harus memiliki keyakinan bahwa hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan dan dapat digunakan di luar situasi penelitian. Nah, bidang statistik menjadi penting bagi perilaku organisasi karena potensinya dalam menentukan seberapa besar kepercayaan yang dapat diberikan pada hasil penelitian tertentu. Yang keempat, atau yang terakhir, dan ini perlu diulang, bahwa sains mengharuskan proposisi, hipotesis, dan juga teorinya dinyatakan dalam istilah-istilah yang dapat diuji secara empiris. Dan disinilah filosofi dan juga ilmu pengetahuan menjadi bagian dari perusahaan. Dan sayangnya, di masa lalu, perilaku organisasi ini tidak selalu memisahkan secara jelas antara pernyataan ilmiah dan mana pernyataan yang filosofis. Dan hasilnya adalah terjadinya kebingungan yang cukup besar, dan kadang-kadang usaha telah banyak terbuang pada upaya untuk menguji teori-teori yang tidak benar-benar dapat diuji, seperti yang sebelumnya dinyatakan. Dan Bakarak 1989 memberikan diskusi yang baik tentang persyaratan dari falsifiabilitas ini. Baik, terakhir ini pembahasan dari saya dari section 1 dan 2. Untuk section 3 dan section 4 akan dilanjutkan oleh Bapak Rahmat Fuad Armansyah. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Intan. Baik, saya melanjutkan mengenai section 3 yaitu teori building. Oke, di teori building ini merupakan proses tahapan selanjutnya dari pembentukan teori. Berikutnya Bu Intan. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Bu Ina sebelumnya mengenai konstruk dan variabel maupun proposisi dan hipotesis, keempat hal ini adalah hal yang penting dalam proses pembangunan teori atau teori building, di mana teori building ini adalah proses konstruksi atau pengembangan teori ilmiah, di mana membangun teori yang kuat dalam ilmu pengetahuan itu merupakan hal yang penting. Proses ini melibatkan pengumpulan dan analisis data tentunya, kemudian mengidentifikasi pola dan hubungan antara faktor-faktor yang diamati, dan pembentukan konstruk atau konsep teoritis yang saling terkait. Tujuan dari teori building ini adalah untuk menghasilkan teori yang dapat menjelaskan fenomena yang diamati secara sistematis dan konsisten. Teori yang baik tentunya harus memenuhi beberapa kriteria, seperti memiliki landasan sistematis, mesti landasan empiris yang kuat, memiliki daya jelaskan yang tinggi, kemudian dapat diprediksi, serta yang paling penting adalah dapat direplikasi oleh peneliti lain, karena ilmu pengetahuan harus dapat berkembang, ya, atau bisa berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Proses pembangunan teori sendiri melibatkan tahapan-tahapan seperti pengamatan, pengumpulan data, analisis data, identifikasi pola atau tema yang muncul, dan pembentukan konstruk atau konsep yang menghubungkan pola-pola tersebut. Selanjutnya, teori yang dikembangkan ini harus diuji melalui penelitian empiris untuk memverifikasi dan menguji validitasnya. Oleh karena itu, untuk teori ini, ketika dapat direplikasi, maka peneliti yang lain dapat melakukan pengujian lebih lanjut mengenai teori yang terbentuk sebelumnya, sehingga didapat validitas dan teori yang lebih kuat istilahnya.
Pembangunan teori juga melibatkan iterasi dan pembaruan berkelanjutan. Teori tentu dapat mengalami perubahan dan pengembangan seiring dengan penemuan baru. Temuan empiris atau pergeseran paradigma dalam ilmu pengetahuan, ya, itu membuat adanya temuan-temuan baru. Memperbaiki diri seiring dengan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti. Secara keseluruhan, teori building merupakan upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan teori ilmiah yang kuat dan bermanfaat bagi pemahaman dan prediksi fenomena yang diamati. Nah, berikutnya Bu Intan. Ketika membangun sebuah teori, itu ada dua cara untuk membangun teori, yaitu dengan deduktif, yang berikutnya ada dengan induktif. Dengan deduktif, pertama kita tetapkan premisnya dulu. Premis ini adalah pernyataan atau proposisi yang digunakan sebagai dasar atau asumsi dalam suatu argumen atau pemikiran, di mana premis ini bisa merupakan informasi atau pendapat yang dianggap benar atau diterima sebagai dasar dalam mendukung kesimpulan atau argumen yang dibuat oleh peneliti. Premis dapat berupa fakta, pernyataan umum, atau keyakinan yang dianggap benar oleh penulis atau pembicara atau peneliti sendiri. Kemudian membentuk landasan logis untuk argumen yang dibangun. Sebagai contoh, premis yang digunakan dalam sebuah argumen. Katakanlah argumennya adalah semua manusia adalah makhluk moral karena memiliki kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Premis pertama adalah manusia memiliki kemampuan untuk memahami konsep moral dan membedakan antara tindakan yang benar dan salah. Premis keduanya adalah setiap individu yang memiliki kemampuan moral dianggap sebagai makhluk moral. Sehingga kesimpulannya, karena semua manusia memiliki kemampuan moral, maka semua manusia adalah makhluk moral. Nah, ini yang kita katakan sebagai premis untuk mendapatkan sebuah argumen. Dalam contoh ini, premis 1 dan premis 2 adalah pernyataan yang digunakan sebagai dasar argumen bahwa semua manusia adalah makhluk moral. Premis-premis ini merupakan asumsi yang harus diterima sebagai benar atau setidaknya rasional untuk mendukung kesimpulan yang dihasilkan. Kemudian, dari premis-premis ini, kita simpulkan konsekuensi logisnya dan menetapkan konsep dari turunannya. Jadi, untuk teori deduktif, titik awalnya adalah pemikiran rasional dan konsistensi logis yang menjadi fokus dalam pengembangan teori. Sebaliknya, untuk teori yang sifatnya induktif, ini dibangun dari observasi. Jadi seringkali dari penelitian yang sudah ada ataupun yang sebelumnya terdahulu. Bukan dari serangkaian premis. Kemudian menyelesaikan ketidakkonsistenan, anomali, dan hasil yang membingungkan dalam literatur, serta dari data-data yang dilaporkan atau berasal dari penelitian sebelumnya. Jadi pada dasarnya induktif ini seperti menyusun sebuah teori yang tampaknya paling kita pahami di suatu area tertentu saat ini, ya. Misalnya kita paham di bidang apa, bidang keuangan, ataukah bidang sumber daya manusia, itu yang kita teliti berdasarkan riset terdahulu, kemudian dilakukan pengujian baru pada teori ini, atau hipotesis yang diturunkan darinya. Dilakukan seperti halnya jika teori itu dikembangkan secara deduktif. Ya. Nah, di sini kadang yang menjadi kebingungan adalah pada pengujian teorinya. Sehingga penelitian yang sama itu terkadang digunakan dua kali untuk dua tujuan yang berbeda. Dan hasilnya adalah ramalan yang terpenuhi. Gottfredson 1983 itu memberikan 3 cara bagaimana teori induktif itu dapat dikembangkan dari temuan penelitian. Pertama, kita bisa membenamkan diri dari data-data yang dihasilkan oleh penelitian dahulu. Jadi penelitian dahulu itu ada data-data yang sebelum-sebelumnya pernah digunakan itu kita mengolah atau membenamkan diri ya istilah seperti itu dari data itu, tapi tentunya dengan skeptisisme yang sehat dari hasil interpretasi penelitian dahulu. Ya. Kedua, dapat memilih satu atau lebih pola yang dihasilkan dari penelitian dahulu untuk dijelaskan sehingga bisa mempersempit tugas ketika kita membangun teori ke domain yang lebih terbatas. Jadi istilahnya kita perkecil skopnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bisa dengan cara menyelesaikan ketidakkonsistenan anomali yang ada ataupun hasil yang membingungkan sehingga mendapatkan kejelasan teori yang diperoleh. Jadi dengan mengeliminasi anomali-anomali
ataupun ketidakkonsistenan hasil sehingga didapatkan kejelasan teori. Ini yang cara yang ketiga. Intinya, teori apapun terlepas dari metode konstruksi dan tingkat konsolidasi penelitiannya harus diperlakukan sebagai sementara, di mana teori-teori ini dibangun untuk dimodifikasi atau diganti ketika pengetahuan baru itu dikembangkan. Jadi inilah cara ilmu pengetahuan itu berkembang. Next, Bu. Di section 3, saya akan menjelaskan mengenai defining a good or strong theory. Jadi bagaimana kita mendefinisikan atau menentukan apakah teori itu baik atau buruk ya. Good or strong theory. Jadi good theory itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah memiliki kontribusi terhadap penelitian, kontribusi to science. Di mana teori itu harus membantu pemahaman, memungkinkan prediksi, ya, serta mampu memfasilitasi pengaruh, mengarahkan upaya penelitian pada hal yang penting dan menghasilkan nilai tambah bagi penelitian. Jadi penelitian teori yang bagus itu ada kontribusi dalam suatu riset atau pengembangan pengetahuan. Kemudian yang kedua ada delineation of domain, di mana penggambaran yang jelas tentang domain dari teori, sehingga mampu mengarahkan upaya peneliti pada penelitian di variabel-variabel yang menonjol dan mengidentifikasi hubungan-hubungan yang penting dari riset-riset yang sudah ada, sehingga membentuk teori yang baru ataupun memperkuat teori yang sudah ada. Yang ketiga adalah efforts to important matters. Jadi teori yang baik itu membantu peneliti fokus pada penelitian, pada variabel-variabel yang menonjol, mengidentifikasi hubungan-hubungan yang penting, dan menghasilkan temuan-temuan yang benar-benar signifikan. Kemudian penelitian yang baik itu menambah nilai atau added value to research, di mana kemampuan teori untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan kemampuan prediksi yang luas. Teori yang telah teruji dan terkonfirmasi secara konsisten dapat menjadi kerangka kerja yang kuat untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena dalam domain teori tersebut. Kelima, readily testable. Jadi teori itu seharusnya dapat diuji dengan mudah. Nah, itu yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu bagaimana teori itu bisa direplikasi oleh penelitian berikutnya. Ya. Sehingga teori ini dapat diuji kembali untuk memperkuat atau menemukan teori yang baru. Teori harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik sehingga dapat langsung diuji melalui metode penelitian yang sesuai dan menjelaskan bagaimana variabel-variabel tersebut dapat dioperasionalisasikan atau diukur dengan jelas. Kemudian, secara logika itu konsisten. Ini yang keenam. Teori harus bebas dari kontradiksi internal dan tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip logika yang mendasari. Selain itu, teori yang baik juga harus konsisten dengan fakta-fakta yang diketahui. Jadi tidak menyimpang dari fakta-fakta yang ada. Penggunaan asumsi terkadang diperlukan, tetapi untuk penyesuaian ada kondisi fakta-fakta yang juga harus dikonsistenkan. Kemudian yang terakhir adalah simples in statement, di mana kemampuan teori untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan jumlah variabel dan hubungan yang minimal tanpa mengorbankan tingkat penjelasan yang memadai. Jadi teori itu memang akan terbentuk dengan statement yang katakan singkat, tapi bukan berarti tidak rinci, tidak, tapi rinci tapi singkat. Kalau menurut Journal of Applied Psychology itu memberikan gambaran baru bagaimana teori yang baik. Ya, yang pertama adalah teori yang baik itu menawarkan wawasan baru, teori yang bagus itu menarik, kemudian ketiga teori yang baik adalah teori yang terfokus dan kohesif, yang keempat teori yang baik berdasarkan pada literatur yang relevan tetapi menawarkan lebih dari sekedar tinjauan atau integrasi. Ya. Kemudian teori yang baik menyajikan konstruk yang didefinisi dengan jelas dan menawarkan penjelasan yang jelas, menyeluruh, dan bijaksana tentang bagaimana dan mengapa konstruk-konstruk itu saling terkait di dalam sebuah model. Teori yang baik dapat diuji, teori yang baik memiliki implikasi praktis, dan menurut Klein dan Zedek 2004, teori yang baik adalah teori yang ditulis dengan baik. Next, Bu Intan.
ketika teori itu baik, maupun ada juga teori yang bisa dikatakan juga tidak baik atau bad teori, itu akan membawa implikasi pada sebuah penelitian ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk teori yang baik, ini membantu membuat prediksi, ya. Jadi teori yang baik itu akan membantu dalam membuat prediksi ketika data-data yang tersedia itu, data-data historis itu sudah cukup mencukupi untuk dilakukan penelitian, dan teorinya bisa memprediksi kondisi yang akan datang atau future. Kemudian yang berikutnya, teori yang baik itu memungkinkan untuk membedakan sinyal. Sinyal yang dimaksud di sini adalah kondisi yang sebenarnya dengan noise yang ada ataupun gangguan-gangguan, sehingga teori yang baik ini bisa membedakan atau bisa menentukan bahwa ini yang kondisi yang sebenarnya dan ini kondisi yang noise-nya atau gangguan, sehingga teori ini tidak bisa digunakan. Nah, teori yang baik seperti itu. Kemudian teori yang baik tentunya memiliki tujuan akhir, yaitu ilmu pengetahuan dan juga teorinya untuk menemukan kebenaran. Ini adalah implikasi dari adanya teori yang baik. Bagaimana ketika teorinya itu jelek atau bad teori, maka akan membawa ilmu pengetahuan ke arah yang salah. Kemudian menghasilkan kebingungan dan konflik, dan pada akhirnya akan membuat terhambatnya kemajuan ilmiah. Memang pada tingkat abstraksi yang sangat tinggi, tujuan akhir dari pengetahuan dan juga teorinya adalah untuk menemukan kebenaran sesuai realitas yang ada. Tentunya dalam prosesnya akan melewati fase ketidakpastian, karena untuk memperoleh kebenaran itu ya tidak akan pernah bisa diketahui dengan kepastian mutlak, ya, atau hanya perkiraan terhadap kepastian yang mungkin. Di mana pandangan ini oleh McKelvey itu disebut sebagai pandangan yang realisme ilmiah atau realisme organisasi. Ya, saya perlu diketahui ada posisi minoritas yang ada, di mana posisi tersebut itu menekankan sifat alamiah dari fenomena organisasi yang dibangun secara sosial dan mendukung subjektivitas ya, yang tampaknya menyangkal keberadaan realitas di luarnya. Sehingga menurut mereka kebenaran itu berada di belakang kebaruan, provokatif, dan keunikan. Menurut pandangan ini, ya, tujuan konstruksi teori dan dasar evaluasi teori itu bukanlah kebenaran, tetapi keunikan. Ya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di section ini, ya, section ketiga dan keempat. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Pak Hartoyo. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Fuad. Saya sampaikan selanjutnya di bagian sesi kelima, saya akan membahas terkait dengan scientific decision making atau pengambilan keputusan yang diambil secara ilmiah. Baik, terkait dengan pengambilan keputusan secara ilmiah ini, maka kita harus membangun dari sebuah seperangkat premis dalam rangka bagaimana untuk membangun sebuah teori yang bisa melibatkan proses penalaran dari suatu atau lebih dari penyataan umum dalam rangka bagaimana untuk mencapai sebuah kesimpulan yang pasti dan bisa secara logis. Selanjutnya, firasat dan bias tidak juga memberikan dasar bagi pengambilan keputusan hanya pada penelitian yang bersifatnya kontrol dan teori yang dibuktikan yang bisa dilakukan. Dengan demikian artikel ini juga tidak, atau saya juga tidak hanya menjadi jawaban yang dapat diterima atas sebuah pertanyaan, namun dalam banyak hal atau banyak kasus yang menjadi jawaban yang sangat bisa dihargai, di mana seorang ilmuwan itu akan tetap netral sampai pada bukti-bukti yang bisa meyakinkan atau terkumpul, dan ini juga ada aspek yang utama dari sebuah objektivitas ilmiah. Maka dengan mengakui bahwa pengetahuan yang cukup untuk dapat memecahkan masalah atau untuk mengambil sebuah keputusan itu masih kurang, sehingga ilmu pengetahuan itu membuka permasalahan atau membuka hal yang baru menjadi sesuatu yang untuk bisa diteliti dari sudut pandang ilmiah. Jadi kesalahan terbesar terjadi ketika data
yang tidak memadai atau tidak memadai diinterpretasikan secara berlebihan atau digeneralisasikan secara berlebihan. Sehingga pada suatu masalah yang belum terpecahkan dianggap telah diselesaikan. Kesalahan semacam ini juga menjadi penghalang atau menghalangi sebuah kemajuan ilmu pengetahuan karena dianggap sebagai sebuah identifikasi sebuah masalah yang menjadi sangat sulit. Next, bentar. Selanjutnya di session ke-6 atau conclusion atau kesimpulan dari pembahasan artikel ini, beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu bagaimana sejumlah teori perilaku organisasi tampaknya telah memenuhi kriteria dinilai sangat baik pada suatu saat ini. Namun pada buku-buku lain dalam seri ini juga menyajikan teori-teori secara rinci dan penelitian yang membahasnya. Jadi ada 19 teori yang dibahas dalam perilaku organisasi terkait dengan bagaimana hal-hal yang menyangkut, salah satunya itu adalah pengambilan keputusan yang secara ilmiah. Satu atau dua di antaranya itu, pertama, teori esensi motivasi dan kepemimpinan, yaitu diambil dari 21 teori yang serupa yang dibahas dalam perilaku organisasi. Ini yang dikemukakan oleh Miner di tahun 2005. Miner juga di tahun 2006 menyampaikan bahwa teori esensial itu adalah sebuah proses dan struktur yang merupakan teori yang belum tentu baik atau kuat dari dalam segala hal. Namun, agar dapat disebut sebagai sebuah yang demikian itu dan dianggap dengan demikian sebagai hal-hal yang sesuatu yang sangat penting, teori tersebut harus merujuk pada aspek-aspek positif tertentu. Lebih detail mengenai kekuatan teori perilaku organisasi tersebut dalam pernyataan Milner di tahun 2006 itu, bahwa semua bukti menunjukkan bahwa perilaku organisasi telah maju ke titik di mana ia memiliki sejumlah teori yang memberikan kontribusi besar terhadap sebuah basis pengetahuan di lapangan. Selanjutnya, dalam hal untuk membahas mengenai bagaimana ilmu pengetahuan dan komitmen terhadap teori telah berpengaruh pemikiran seorang yang telah menjadi bagian dari proses perkembangan. Dan ini bisa menjadi sesuatu di mana beberapa tahun di belakangan ini disampaikan dari seorang Dalson di tahun 2005. Next. Dalam pembahasan artikel ini, beberapa referensi yang menjadi bagian dari referensi di artikel ini, kami mengutip dari beberapa penulis. Dan salah satunya itu adalah Astelit dan Wilgram dan Jaimutos di tahun 1992 tentang organisasi Science Management and Language Games, organisasi Science. Selanjutnya Beckham dan Samuel juga di tahun 1989 tentang topiknya itu adalah organisasi Theory on Science Type of Evaluation Academic of Management Review. Ada juga Beryl di 1995 dalam bukunya W Theory in Inode Administrative Science Quality. Berikutnya juga ada Berson dan Bernard dan juga Steinesgear di tahun 1994 dengan topiknya itu adalah Human Behavior and Inventories and Sciences within New York, Hercus of Breath and the Wars. Selain dari Berson, ada juga Brown dengan Clancy and Basil Edwin di 1955 dengan topiknya itu adalah Scientific Method in Psychology, New York of Miguel Wills. Beberapa di antaranya juga seperti apa yang kami tampilkan di bawah, itulah menjadi bagian dari referensi dari pembahasan artikel kami ini. Next sebenarnya.
Baik, demikian yang kami dari kelompok 1 bisa sampaikan dari bagian dari topik pembahasan artikel kami. Saya atas nama Hartoyo selaku moderator pada presentasi topik kelompok 1 ini bersama rekan saya Bapak Rahmat Fuad Armansyah dan Ibu Intan Dian Binangkit menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Prof yang menjadi dosen kami sekaligus pembimbing kami dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Manajemen. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga apa yang kami sajikan ini menjadi sesuatu hal yang bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana isi dari teori atau artikel yang bisa kami sampaikan ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.